Shalom, kembali kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari minggu lalu dan tema kita hari ini yaitu multikulturalisme dalam Alkitab. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Menunjukkan sikap yang mensyukuri kehadiran multikultur di Indonesia sebagai anugerah Allah. Yang kedua, menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan menghargai multikultur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan ideologi di tengah-tengah masyarakat multikulturalisme di Indonesia. Yang keempat, membandingkan kehidupan multikultural dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Multikultur terdiri dari dua kata, multi yang berarti banyak dan kultur yang berarti budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gejala pada seseorang atau suatu masyarakat yang ditandai oleh kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa multikulturalisme adalah suatu pemahaman, penghargaan, serta penilaian atas hukum budaya istiadat seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang hukum budaya istiadat etnis orang lain. Adapun ideologi masyarakat multikultur yaitu 1. Bagi para bapak bangsa, istilah ini tidak asing. Mereka mengikat perbedaan dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. 2. Meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultur, tetapi tetap terintegrasi dalam persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, kepelbagaian itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Yang berikutnya, tak dapat dipungkiri bahwa ada yang berprasangka buruk dari orang berlatar belakang berbeda. Selanjutnya, para pemimpin bangsa mencari upaya untuk membangun pluralisme dan multikulturalisme. Dan yang terakhir, ada masalah-masalah yang terjadi seolah-olah masalah kesukuan, tetapi masalah sebenarnya pada ketidakadilan, ketidakmerataan hidup, dan pendapatan hidup. Adapun multikulturalisme dalam Perjanjian Lama pertama kali muncul di kitab Kejadian 1 ayat 26, dikatakan, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Dan di kitab lain, ada di kitab Kejadian pasal 11 yang mengisahkan keberagaman bahasa yang merupakan bagian dari budaya, merupakan catatan Alkitab yang pertama mengenai masyarakat multikultural. Kemudian, multikulturalisme dalam Perjanjian Baru terdapat dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 12, dikatakan, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Di kitab lain dalam kitab Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 dan kitab Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10 menyatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri menghargai keberagaman dan perbedaan budaya. Adapun contoh kehidupan multikulturalisme dalam Alkitab Perjanjian Baru yaitu dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Yesus sendiri mengemukakan cerita orang Samaria yang baik hati untuk menjelaskan siapa sesama manusia. Cerita ini memiliki makna bahwa semua orang tanpa terkecuali terpanggil untuk mewujudkan solidaritas dan kasih bagi sesama tanpa memandang perbedaan. Sedangkan kehidupan multikulturalisme dalam Perjanjian Lama yaitu terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 31 sampai 32. Raja Ahab yang menikah dengan Isabel, anak raja orang Sidon. Isabel terus mempengaruhi Ahab sehingga penyembahan kepada Baal menjadi agama resmi di Israel dan kuil-kuil penyembahan. Adapun perbandingan multikulturalisme dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yaitu multikultural yang terdapat pada masyarakat Perjanjian Lama itu sangat mengikat. Maksudnya adalah perbedaan-perbedaan yang ada di zaman Perjanjian Lama menjadi suatu penghalang untuk setiap masyarakat yang ada pada zaman itu. Misalnya, perbedaan bangsa yang ada pada zaman itu membuat masyarakatnya memiliki kubu-kubu sendiri dan tidak mau menyatu. Dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58.
Sementara di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi terhadap sesama tanpa memandang apapun. Hal inilah yang menunjukkan perbedaan yang sangat kontras antara kehidupan multikultural dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Demikian materi kita hari ini. Sekian, terima kasih. Shalom.